Shalom saudara sekalian. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara sehat semuanya dan kita sama-sama bisa beribadah pada hari ini, ya. Minggu lalu, minggu ini dan minggu depan kita bicara soal keteladanan. Hari ini kita khusus bicara teladan dalam perkataan. Ya. Teladan dalam perkataan. Saudara, ada seorang namanya Michael Brown. Ini seorang pengkhotbah juga yang sangat concern tentang kehidupan Kristen yang otentik itu, ya. Dia menulis artikel-artikel untuk menanggapi isu-isu terbaru terkait dengan orang Kristen atau yang dialami oleh orang Kristen. Salah satu artikel terbarunya itu berkaitan soal perkataan nih. Soal perkataan. Artikelnya judulnya ini, Christian, we need to install a filter on our lips. Jadi, wahai orang Kristen, kita perlu memasang filter di bibir kita. Kenapa saudara? Menurutnya hari ini orang bisa memposting apapun yang dia pikirkan. Secepat jari-jarinya mengetik kirim begitu. Cepat sekali. Tetapi dia berkata, kita gagal untuk memfilter. Kita gagal memikirkan, kita gagal memproses, dan kita gagal mengevaluasi. Saudara, memang ada orang-orang tertentu kalau posting, main posting aja sudah, nggak pernah pikir ini baik apa nggak baik, kalimatnya oke apa nggak, menyinggung orang apa nggak, pokoknya apa yang ada muncul langsung diposting. Dan nggak sedikit itu menimbulkan banyak kehebohan itu ya di media sosial. Saudara, padahal Alkitab itu terus menerus dan banyak sekali berbicara, mengingatkan soal perkataan. Perkataan yang buru-buru, perkataan yang tidak tepat. Tuhan mau kita menghindari itu, saudara. Nah, di dalam bacaan bertanggapan tadi itu banyak ayat dari Efesus. Ya. Surat Efesus pasal 4 itu yang saya angkat juga hari ini. Di situ sebetulnya kalau saudara perhatikan di pasal 4 itu Paulus bicara soal manusia baru. Manusia baru itu siapa? Manusia baru itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Allah. Sudah dilahirbarukan, punya relasi dengan Allah dan menerima pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Itu manusia baru. Nah, salah satu ciri kata Paulus, manusia baru itu adalah terlihat di dalam perkataan. Orang Kristen harusnya mengubah perkataannya, berubah di dalam berkata-kata. Ini ada indikasi saudara, sebelum kita lahir baru mengenal Tuhan, kita punya perkataan pasti kacau balau. Dan setelah jadi Kristen, Tuhan mau kita mengubah dalam kita berkata-kata. Bagaimana seharusnya kita orang Kristen ini berkata-kata yang seharusnya? Ya. Apa yang Tuhan inginkan dari kata-kata kita sebagai orang-orang Kristen? Nah, salah satu ayat yang tadi sebagian sudah kita baca, saya ajak kita baca yang di pasal 4 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, agar mereka yang mendengar menjadi beroleh kasih karunia. Dari satu ayat ini saya ingin kita pikirkan, renungkan dan bawa pulang dua hal, saudara. Yang pertama itu soal jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Artinya kita harus pakai perkataan-perkataan yang baik, perkataan yang membangun ini, saudara. Saudara, kenapa Paulus ya nuliskan soal perkataan ini di dalam pasal 4 ini berkali, lebih dari satu kali, kepada orang-orang di Efesus. Nah, sedikit latar belakang, Efesus itu kota besar, kota penting, kota yang menjadi pusat perdagangan, pusat budaya, pusat agama. Karena dia pusat, itu banyak peziarah datang dari berbagai daerah, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan berlatar belakang politeisme, menyembah banyak dewa, itu mampir di sana. Bahkan berusaha, berbisnis di sana, bahkan tinggal di sana, saudara. Nah, dengan perpaduan, percampuran budaya ini, itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu punya budaya hidupnya kacau dan rusak, saudara.
Praktek-praktek kuilnya sangat kuat sekali. Ya kalau dagang itu di zaman sekarang, kalau dagang itu sebelum dagang itu udah pai-pai dulu lah gitu. Ya udah ada ritual-ritualnya semua disesajanin dulu lah. Kira-kira gambarnya begitu. Jadi pola hidup, budaya hidupnya kekacau dan rusak. Dan orang yang mengenal Allah, orang Kristen ini gampang juga yang namanya hal yang buruk itu gampang menular, gampang ditiru. Ya. Lihat aja udah langsung bisa dipraktekkan gitu. Nah, termasuk juga di dalam perkataan-perkataan yang nggak pantas ya, di lingkungan yang rusak, perkataan yang gosip, yang dusta, yang fitnah, yang tidak tepat, tidak benar, perkataan kotor itu juga keluar dalam percakapan sehari-hari. Sudah pasti ketemu lah ya orang-orang kalau lagi di pasar di mana begitu ya, kadang-kadang ngomongnya juga keras, kasar atau kotor sekalian saudara ya. Itu perpaduan budaya di situ. Nah, saudara jangan pernah meremehkan soal perkataan ini. Ada orang berpikir, perkataan cuma kata kok, begitu diucapkan udah hilang. Ucapin 1-2 detik hilang. Kayak nguap gitu loh. Enggak saudara. Perkataan itu sekedar hanya di mulut, tetapi itu menunjukkan sesuatu yang penting ada di dalam diri seseorang. Perkataan itu bukan sesuatu kata yang tidak punya makna, tidak berdampak pada diri atau pada orang lain. Ya, perkataan kotor itu punya akar. Kalau orang bisa kata kotor, itu ada sumbernya, ada kaitan dengan sumbernya. Sumbernya itu di mana? Di dalam hatinya. Jadi ini nggak keluar begitu aja, pasti ada di dalam pikirannya, pasti ada di dalam hatinya, keluar begitu saja. Nah, Tuhan Yesus pernah ingatkan kepada kita soal perkataan ini. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itu yang menajiskan orang. Orang pikir kadang berdebat soal makan, yang haram, yang halal, itu najis, itu tidak najis gitu ya. Kata Yesus bukan yang masuk ke mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Di ayat 18, apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itu yang menajiskan orang. Jadi jangan anggap perkataan itu ringan, enteng begitu saja. Karena perkataan yang kotor yang keluar dari mulut itu berasal dari hatinya juga kotor. Orang kalau bisa ngomong kotor, pasti hati dan pikirannya kotor, kata Tuhan. Nah, saudara, perkataan orang itu adalah cerminan dari karakter batin seseorang. Ya, saudara, kalau sering dengar orang ngomong kotor ya, udah harus tahu, ini bukan mulutnya aja kotor, hatinya kotor, pikirannya kotor. Nah, Tuhan bilang kepada orang-orang Kristen, Paulus ingatkan, ya, supaya orang Kristen itu jangan seperti ini. Karena perkataan kotor itu ibarat satu sampah di dalam diri. Seperti buah busuk. Yang busuknya dari dalam, dan di dalamnya mengandung ulat. Busuk di dalam. Nah, itu perkataan kotor, saudara. Itu menajiskan dirinya dan merusak orang yang mendengar dia. Saudara, perkataan kotor sama sekali tidak membangun diri sendiri maupun orang lain. Ya, kalau ada orang Kristen yang masih punya kebiasaan begitu, itu menunjukkan sumbernya, hatinya itu masih perlu dibersihkan. Nah, orang Kristen, Paulus bilang, jangan seperti itu. Ya, orang Kristen harus menghindari perkataan yang kotor. Kenapa, saudara? Karena kita ini orang yang sudah dilahir barukan. Manusia baru, batin kita, jiwa kita, pikiran kita sudah diperbarui. Roh Kudus sudah melahir barukan kita. Secara sumber kita itu sudah bersih, saudara, sudah dibasuh, dibersihkan. Maka disebut manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sekarang yang baru ini ekspresinya di dalam perkataan juga harus baru. Saudara, Tuhan panggil kita supaya berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Meskipun kita hidup bisa di tengah-tengah orang-orang yang Kristen dan non-Kristen. Ada culture hidup yang
kacau di situ, yang merusak situ, tapi kita bukan dipengaruhi, bukan ikut-ikutan, bukan mempertahankan perkataan kotor itu, tapi kita harus berubah di dalam kita berkata-kata. Bagaimana kita menunjukkan karakter Kristus lewat perkataan kita. Saudara, ini sangat penting ya. Jadi orang Kristen itu tidak lagi diikat, tidak lagi hidup di dalam dosa, di dalam perkataan-perkataan kotor. Kita sudah dilahir barukan, arti kita punya kebebasan. Kita bukan budak lagi dari dosa, tapi kita punya kebebasan. Kita bisa kata kotor, iya, tapi kita bisa juga menghindarinya. Nggak seperti orang-orang yang di luar Tuhan, yang belum kenal Tuhan. Mereka mungkin susah untuk lepas kebiasaan buruknya. Tapi orang-orang yang di dalam Tuhan itu punya kuasa Roh Kudus untuk merubah bahkan kebiasaan buruk di dalam berkata-kata. Karena itu Roh Kudus yang akan bekerja menolong kita, saudara. Maka ini yang membedakan kita dari orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara punya kebebasan, sudah bisa untuk menghindari, menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang kotor, saudara. Saudara sekalian, Tuhan mau kita itu memilih apa yang benar, apa yang baik sebagai orang Kristen. Jangan hanya coba, oh udah saya berhenti berkata kotor, selesai. Bukan, tidak cukup sampai di situ. Selanjutnya Paulus bilang, kamu harus, selain jangan ada kata kotor keluar dari mulutmu, kamu pakailah kata-kata yang baik untuk membangun. Ya, gak cukup hanya berhenti berkata kotor, tapi sebaliknya pakai kata-kata untuk membangun orang lain. Seperti sedang membangun satu bangunan yang indah, yang bisa dinikmati orang, yang bisa dilihat dengan indah sekali. Jangan biarkan perkataan kotor itu merusak apa yang sudah dibangun, apa yang sudah ada, ya, relasi yang sudah dibangun. Bahkan hati yang sudah dibersihkan Tuhan, jangan dicemari lagi dengan kembali lagi kepada kebiasaan itu. Apa yang sudah baik, apa yang sudah bersihkan, apa yang sudah dibangun, jaga. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, yang akhirnya seperti mencemarkan hati yang sudah dibasuh, dibersihkan ini. Saudara, memang tidak mudah ya untuk hal-hal seperti ini. Tapi Tuhan mau kita memikirkan lebih dalam, saudara. Bagaimana kita menghindari perkataan-perkataan kotor ini dan mengeluarkan perkataan yang membangun. Saudara, ada seorang anak muda juga, itu juga namanya Herman. Itu anak muda ini sifatnya agak-agak pemarah gitu ya. Pemarah dan emosional, kalau kesal keluar kata-kata kotor. Nah, ayahnya khawatir juga nih kalau anak muda begini gitu ya. Kalau saudara punya anak muda yang remaja yang sampai SMA, mungkin saudara rasa, wah ini anak saya udah kata-katanya kalau dikasih tahu nggak pernah dengar, tapi malah menjawab dengan kasar, jawab dengan nada tinggi, jawab dengan ketus begitu ya. Secara emosi sangat labil mereka itu. Sebagai orang tua wajar untuk mengkhawatirkan ini. Satu kali ayahnya Herman ini pengen ngajarin anak ini bisa sadar perkataan-perkataan kasar dan kotor itu. Jadi dia beli paku, saudara, satu kantong berkilo-kilo di sini. Dia beli dan ada palu dia kasih. Dia ngomong sama anaknya, nak, kalau kamu setiap kali kamu keluar kata kotor dan kasar, pakukan satu paku di tembok rumah. Ya, gitu. Jadi hari pertama si Herman, aduh harus paku 27 paku. Berarti hari itu dia mengeluarkan kata-kata kasar banyak sekali, kata-kata kotor. 27 paku dia paku. Hari-hari berikutnya berkurang karena dia merasa capek juga ya. Maku setiap kali kata kotor balik lagi paku, nanti balik lagi paku, melelahkan juga. Dia berusaha untuk ngurangin. Sampai satu hari dia stop, gak ngomong kata kotor lagi. Dia datang kepada papanya, "Pak, aku sudah tidak ngomong kata kotor lagi hari ini. Kasar-kasar juga udah gak ada. Jadi gak ada paku hari ini." Oke, bagus. Papanya bilang, "Oke, kalau begitu setiap kali kamu bisa menahan kata-kata kamu, gak ngomong kasar, gak ngomong kotor, kamu cabut satu paku." Oke, ya, dia cabut satu hari pertama, berikutnya dia bisa tahan diri, dia cabut lagi,
Besok-besok lagi dia cabut lagi sampai nggak ada paku di tembok itu lagi. Dan dia datang kepada papanya, Pak, temboknya sudah nggak ada paku. Oh ya? Papanya ikut senang ya, karena anak sudah bisa nahan diri. Coba kita lihat dari dekat. Dia bilang, nak, kau perhatikan nih. Meskipun tembok itu sudah tidak ada pakunya, tetapi meninggalkan lubang-lubang yang banyak. Bekasnya tidak bisa hilang. Artinya apa? Papanya bilang, perkataan kotor, sekecil apapun, meskipun kamu bisa minta maaf, say sorry, tapi itu tidak selalu bisa menghapus lubangnya. Bekasnya masih ada. Kata kotor itu seperti paku yang merusak tembok hati orang yang indah, meninggalkan bekas ada di sana. Saudara pernah marah? Setiap orang pernah marah, pernah kesal, emosi. Pertanyaannya adalah, waktu saudara marah, waktu saudara kesel, waktu saudara nggak bisa tahan diri, baik terhadap anak, udah nggak sabar lagi, terhadap pasangan, udah nggak sabar lagi, perkataan apa yang keluar? Perkataan apa yang keluar dari situ? Kasar, kotor. Ada orang nggak segan-segan loh, maki anaknya pakai nama binatang loh. Maaf ya, babi. Ada orang juga nggak segan-segan ngomong sama pasangannya. Maaf ya, bego lu, tolol. Saudara, apakah itu membangun? Apakah itu bermanfaat? Saudara sekalian, apa gunanya kalau berkata begitu? Saudara pikir itu saudara menang kalau bisa berkata merendahkan begitu? Saya menang. Dia merasa tersakiti, saudara. Seperti meninggalkan lubang di tembok hati orang. Setiap orang bisa marah, boleh kesel. Sebagai manusia, Allah juga pernah marah. Tapi jangan pakai kalimat merendahkan, menghina, memaki yang artinya membuat orang sampai sakit hati. Sudah bisa memilih loh. Saya mau menghujat pasangan anak saya dengan kata yang kasar, menyakitkan, atau saya beritahu kesalahannya, di mana dia salahnya, berbicara, berdebat, tapi tidak pernah pakai kata kotor, kata yang merendahkan, yang menghina, saudara. Saudara sekalian, Tuhan mau kita jadi teladan di dalam berkata-kata. Kamu sudah manusia baru, sudah di dalam Tuhan. Waktu kamu marah, itu paling gampang deh kata-kata kasar itu keluar. Kalau aman-aman sih baik. Tapi saat kita lagi tidak di dalam kondisi yang baik itu, kita bisa keluar kata-kata kotor, kasar. Tuhan mau kita jadi teladan dalam menjaga lidah kita. Pakai kata-kata yang membangun. Kalau kita nggak setuju dengan pasangan kita, ngomong ketidaksetujuannya di mana. Kalau kita tidak suka dengan sikap anak, kita ngomong sikapnya di mana kita tidak suka. Tapi tidak harus merendahkan dia, menghinanya dengan binatang, dengan dia bodoh, dia tolol atau apa. Kita orang manusia baru. Jadi teladan dalam berkata-kata yang baik, bangun. Jangan menghancurkan yang indah itu. Relasi hati orang, jangan rusak karena perkataan kita. Itu yang Tuhan mau. Yang kedua, saudara, tujuan akhir dari perkataan kita adalah memberi kasih karunia. Ya, di ayat yang sama, tapi di bagian akhir Paulus bilang, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Sudah di dalam budaya orang Israel kuno, mereka itu sangat menempatkan perkataan itu pada
bijaksana yang tinggi sekali, nilainya tinggi sekali. Karena budaya mereka adalah budaya mendengar sebenarnya. Ya, budaya mendengar. Ya, Tuhan tuh selalu berfirman bagi mereka, dengarlah firman Tuhan, hai Israel, Shema itu ya, dengarlah, dengarlah, dengarlah kata firman Tuhan. Jadi mereka terbiasa mendengar, budaya mendengar gitu ya. Sehingga kata-kata itu sangat hati-hati, sangat penting di dalam masyarakat. Kata-kata itu bisa memberikan satu dorongan yang baik, bisa mendatangkan damai sejahtera, bisa juga memberikan penyembuhan gitu. Ya, nah itu tradisinya orang-orang di perjanjian lama. Orang tua itu selalu mengucapkan kata berkatlah buat anak-anak mereka itu. Ya, Abraham memberkati Ishak dengan kata-kata berkatnya. Lalu Ishak kepada Yakub. Lalu Yakub kepada lagi anaknya, ya kan, Efraim dan Manase. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu mereka memberkati keturunan mereka dengan kata-kata yang baik. Dan mereka itu mencontoh dari Tuhan sebetulnya. Perkataan Tuhan kan perkataan yang menghidupkan, yang menjadi berkat. Ya, lebih banyak Tuhan menyampaikan perkataan-perkataan yang indah, yang baik dibanding dengan kutukan. Dan mereka ikuti, ya, ikuti. Dan salah satu contohnya itu Tuhan Yesus ketika dia berinteraksi dengan perempuan Samaria di sumur. Tuhan sebetulnya tahu latar belakang perempuan ini, dosa-dosanya, pernikahannya udah berapa kali, ya, kawin lagi, meninggal terus lagi begitu. Tuhan tahu kok latar belakangnya, keburukannya, dosanya, tahu. Tapi waktu Tuhan ketemu dia, Tuhan gak langsung, poinnya bukan langsung menyerang, kamu berdosa ya. Enggak, tidak menjatuhkan dengan perkataan. Tapi Tuhan juga sebenarnya dia sedang menyentuh kebutuhan dari wanita ini. Maka Tuhan bicara soal air hidup, dan dia butuh air hidup gitu. Jadi perkataan Tuhan itu bukan perkataan menjurus kepada titik lemahnya, dosanya, latar belakangnya, enggak. Tapi perkataan Tuhan Yesus menyejukkan hatinya, mengisi kebutuhannya, dan mengubahkan wanita ini sehingga hidupnya itu bersukacita. Dia bersaksi bagi banyak orang, saudara. Jadi perkataan itu bukan cuma sekedar baik, saudara, tapi juga pada akhirnya membawa kasih karunia bagi orang yang mendengar. Ya, artinya apa membawa kasih karunia? Membawa manfaat, menjadi berkat bagi orang yang mendengar. Mungkin kita nggak pernah pikir ya, saudara ya, kok bisa perkataannya bisa sampai membawa efek sejauh itu, bisa memberi damai sejahtera, memperoleh kasih karunia, memberi kasih karunia bagi orang yang mendengar. Di dalam tangan Tuhan itu bisa terjadi. Ya, kita mungkin nggak pernah pikir, saudara. Perkataan kita yang sederhana mungkin menyembuhkan hati orang yang sedang luka. Perkataan kita yang singkat, yang pendek, yang terasa biasa, mungkin sedang memberikan pengharapan bagi orang yang putus asa. Dan perkataan kita yang sepotong pendek berapa, 5 kata, 7 kata, mungkin bisa mengubah hidup orang. Itu perkataan-perkataan yang membawa kasih karunia Tuhan di situ. Sudah pernah ngalamin nggak? Satu kata yang hari ini saudara ingat, yang orang ucapkan dan itu membawa dampak dalam hidup saudara. Pernah? Saudara, saya mengalami sendiri. Waktu saya dari kelas 5 SD, mau naik kelas 6 SD, saya pindah dari Kalimantan, dari kampung ke Jakarta. Satu kata yang saya ingat, waktu saya mau pamit ke Jakarta, saya pamit sama guru sekolah minggu saya, yang rumahnya nggak jauh dari rumah saya. Saya datengin, saya bilang saya mau ke Jakarta, mau pamit, nggak ke gereja lagi, nggak sekolah minggu lagi di situ. Saya mau rantau ke Jakarta bersama keluarga. Ya sedih lah, pasti suasana perpisahan begitu ya, sedih, ada haru, ada air mata di situ. Tapi guru sekolah minggu saya cuma ngomong satu kalimat, pesannya itu, kalau kamu ke Jakarta, jangan lupa cari gereja, cari Tuhan. Mungkin dia tahu Jakarta seperti apa kotanya, pergaulannya. Mungkin dia juga sedikit banyak tahu. Kalau kamu ke Jakarta,
Jangan lupa cari gereja. Saudara, buat orang kalimat itu sederhana. Apa sih artinya? Bisa berlalu juga begitu saja. Tapi buat saya itu tersimpan di dalam hati saya dan pikiran saya. Sampai hari ini saya masih ingat. Perkataan itu, saudara, yang membawa saya begitu sampai ke Jakarta, saya langsung cari gereja. Dan perkataan itu membawa saya tiba di GKK, sekolah minggu. Saya menikmati sekolah minggu di sini 1 tahun. Perkataan itu juga yang mendorong saya setelah saya dibaptis, saya masuk jadi guru sekolah minggu. 15 tahun saya mengajar di situ. Dari perkataan seorang guru sekolah minggu. Dari situ saya sekolah minggu pelayanan, dari sekolah minggu saya masuk belajar teologi, belajar Alkitab dan melayani, saudara. Perkataannya cuma 1 kalimat, tapi mengubah. Saya merasa memperoleh kasih karunia dari kata itu, kalimat itu. Dan hari ini saya masih ingat. Dan saya berpikir itulah kemungkinan titik saya mengalami perubahan besar dalam hidup saya. Hanya dengan 1 kalimat itu. Saudara sekalian, perkataan yang baik, yang tepat waktunya, bisa jadi berkat, membawa manfaat. Itu seperti yang dikatakan di dalam Amsal. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas. Buah apel emas, bukan buah apel emas yang indah, berharga. Tapi bukan hanya itu saja. Dia langka, dia memberi manfaat, dia menjadi berkat di situ. Saudara, ini sangat-sangat luar biasa. Jangan remehkan perkataan saudara kepada orang lain. Dan jangan menganggap itu seperti angin lalu juga, sehingga asal-asalan saudara berkata sama orang lain. Perkataan saudara kalau tepat di waktunya, itu bisa tertancap di hati orang dan mengubah apa yang ada di depan itu, saudara. Saudara, bagaimana perkataan saudara hari ini kalau sudah berkata, wah asal ngomong aja lah, terpikir mau ngomong. Apakah perkataan saudara cukup menghiburkan orang? Kalau orang cerita sama saudara, dia lagi sedih, dia lagi bergumul, dia cerita apa yang saudara katakan kepada dia. Apakah perkataan saudara bisa menghiburkan, menyejukkan orang? Ya. Atau saudara lebih banyak kata-kata sia-sia, kata-kata nggak ada artinya, nggak ada makna yang diucapkan selama ini. Saudara, ini banyak muncul bahasa gaul ya, bahasa gaul yang di kalangan anak muda itu juga banyak muncul. Ya, saudara juga pasti tahu lah. Saya juga sering kali dengar, aduh ini artinya apa ya, maknanya apa kalau ngomong gini. Saudara tahu AJR itu apa? Tahu nggak? AJY itu apa tuh? Tahu? Ibu-ibu tahu nggak ya? Nggak tahu ya. AJR itu apa? Maaf ya kalau saya ngomong anjir. AJY itu apa? Maaf saya ngomong lagi ya. Anjay. Saudara nangkap apa artinya? Hah? Artinya apa? Mungkin itu terkesan bahasa gaul gitu, tapi maknanya apa sebenarnya? Ada orang bilang itu bahasa gaul yang halus, itu turunannya dari kata apa sebenarnya? Mungkin kata anjing loh. Cuman kalau orang nggak mau ngomong anjing aja, ngomongnya anjir, anjay. Kalau lagi kesel, lagi latah, lagi kaget begitu ya. Menurut saudara bermakna nggak? Menjadi berkat nggak omongan itu? Kalau nggak menjadi berkat, buat apa orang Kristen mengucapkan itu? Buang saja kan? Ya, apalagi orang Kristen yang suka sering dikit-dikit, oh my God, oh my God, oh my God. Apa latah begitu ya? Apa artinya? Apa maknanya? Ya, kalau nggak ada artinya, nggak ada maknanya dan nggak bisa menjadi berkat, buat apa? Tuhan mau setiap kata kita tuh bisa jadi membawa kasih karunia. Ya, saudara, kalau orang yang datang kesulitan cerita sama saudara, saudara bisa ngomong, kamu pasti bisa kuat. Kamu pasti bisa lewati kesulitan ini. Itu lebih menghibur.
Atau kalau saudara lihat anak saudara lagi belajar, nilainya udah naik kelas, nilainya pas-pasan, nilainya 7, semua 7 misalnya, 6, 7, apa yang saudara akan katakan? Dia baru belajar, mungkin baru masuk kelas 7. Saudara kan bisa menjatuhkan dia atau bisa memberikan dia satu semangat di situ. Saudara bisa berkata, ya kamu punya potensi sebenarnya, cuma kamu banyak main pegang HP, banyak main game. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, kamu pasti lebih baik dari sekarang. Ya, jangan ragu sama kemampuanmu, kamu pasti bisa. Kamu bukan orang bodoh kok. Kata-kata itu mungkin lebih membawa kasih karunia. Ya, bahkan kata semangat diucapkan itu bisa jadi pendorong bagi orang, saudara. Saudara kalau hadir di doa pagi kemarin, Sabtu pagi, Lauseteo ya, Lauseteo itu mahasiswa yang lagi weekend di 2 bulan praktek di sini, dia ada di Bekasi. Dia hari biasa ada di sini. Dia cerita, waktu dia tahu dia ditempatkan di GKK, apa itu GKK? Dia sebenarnya berat hati untuk pelayanan di sini. Lalu dia cerita sama dosen, saya berat Pak berangkat ke GKK untuk pelayanan, apa itu? Ya, dosennya kasih kata-kata yang menguatkan dia. Terus tulis doa, doanya ditulis di WA, diketik, dikirim juga ke dia. Kata itu menguatkan dia ternyata, saudara. Jadi perkataan dosennya menguatkan dia, perkataan di doa yang diketik itu juga menguatkan dia. Mau gak mau dia harusnya lebih sedikit kuat datang ke sini. Nah, waktu dia nyampe di sini, kita kan punya budaya tuh, orang GKK sering ngomong semangat ya, benar kan ya? Kita itu juga semangatin dia, Musa Felix, saya, semangat pokoknya pelayanan di sini. Dia cerita, bagi kita mungkin udah biasa ngomong begitu, maknanya mungkin udah nggak terlalu gimana. Tapi buat dia, orang yang baru masuk sini, dia merasa kata-kata itu mendukung dia. Kita itu mendukung dia, kita itu menerima dia, kita support dia. Itu yang dia rasakan. Jadi saudara jangan remehkan, saudara kasih kalimat yang positif yang mendorong orang. Itu kalau tepat di momen dia sedang bergumul, itu jadi satu perubahan. Maka dia senang dengan kalimat itu, walaupun buat orang lain biasa, tapi buat dia itu mengubahkan dia, sehingga dia terus jalanin. Ya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang sedang lemah lesu dalam pelayanan, saudara ngomongnya jangan ngomong dengan tulus hati, ya, semangat ya melayani Tuhan. Itu bisa seperti air yang jatuh di musim terik itu menyegarkan, menyejukkan, membawa satu kegairahan, saudara. Maka Tuhan mau kita ini, setiap kata-kata kita itu menjadi kasih karunia bagi orang lain, membawa kasih karunia bagi orang lain. Tinggalkan perkataan yang gak punya makna, gak punya arti, dan gak membawa dampak apa-apa. Kata-kata yang sia-sia. Tapi ucapkan kata-kata yang jadi bagi orang itu bermanfaat, jadi berkat, membawa kasih karunia Tuhan bagi dia. Mari kita berubah sama-sama ya, saudara dan saya, supaya lewat perkataan kita nama Tuhan dipermuliakan. Orang melihat kita ini anak Tuhan, orang yang mengenal Allah. Kata-katanya sudah beda. Kata-katanya penuh dengan motivasi, inspirasi yang mengubah. Barangkali satu hari orang dengar kata saudara, dia berubah dan dia bisa bersaksi, saya berubah karena perkataan si ini, karena perkataan si itu. Mau saudara berhati-hati dalam berkata-kata dan jadilah teladan di dalam berkata-kata. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami